Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan selanjutnya adalah teknik manajemen proyek. Teknik yang pertama adalah Gantt, yang kedua adalah Critical Path Method, yang ketiga adalah Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Kemudian Gantt, contohnya adalah proyek pembangunan rumah. Jadi bentuknya seperti ini. Aktivitas yang pertama, membuat fondasi, membutuhkan waktu 3 hari. Jadi kolom sebelah kanan ini adalah periode waktu dan sebelah kiri adalah aktivitas. Aktivitas yang kedua adalah membangun atap, membutuhkan waktu 3 hari juga. Membuat lantai membutuhkan waktu 2 hari, dan memasang kusen pintu membutuhkan waktu 1 hari. Kemudian pada Gantt chart ini adalah digunakan untuk proyek sederhana, sehingga tidak dapat menggambarkan hubungan timbal balik antara aktivitas dan sumber daya, karena hanya menampilkan jadwal sumber daya dan alokasi waktunya. Kemudian metode berikutnya adalah Program Evaluation and Review Technique. Kalau teknik manajemen proyek ini menggunakan 3 waktu estimasi. Yang pertama waktu optimis, waktu pesimis, dan waktu normal pada setiap masing-masing aktivitas. Kemudian jika metode jalur kritis atau CPM hanya menggunakan 1 waktu pada setiap aktivitas. 2 metode ini dapat digunakan oleh manajer untuk menentukan jadwal dan mengawasi serta controlling dari proyek yang kompleks dan besar. Kemudian yang dimaksud dengan waktu optimis ini adalah pada PERT. Waktu optimis merupakan waktu yang maksimal proyek ini cepat selesai atau berjalan dengan sangat baik. Kalau waktu pesimis adalah waktu paling lama selesai, waktu paling buruk. Kemudian waktu normal adalah saat waktu yang berjalan secara normal terkait dengan penyelesaian proyek. Kemudian ada 6 langkah dasar dalam PERT dan CPM. Yang pertama adalah menyiapkan proyek dan menyiapkan aktivitas dalam penyelesaian proyek. Kemudian yang kedua adalah membuat hubungan aktivitas pertama dan aktivitas selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah menggambar diagram jaringan yang menghubungkan semua aktivitas. Yang keempat adalah kita menentukan waktu ataupun estimasi biaya pada masing-masing aktivitas. Yang kelima, kita menghitung waktu terpanjang atau disebut dengan jalur kritis, critical path. Kemudian yang keenam adalah sudah dapat digunakan untuk menentukan jadwal, mengawasi, dan mengendalikan suatu proyek. Kita langsung masuk ke soal. Nah, di dalam soal ada beberapa aktivitas. Tadi misalkan ini kita dalam bentuk angka ya. Aktivitas 1 misalkan tadi dalam pembangunan rumah, membangun fondasi. Kemudian aktivitas yang ketujuh ini adalah rumah sudah siap huni. Contohnya seperti itu. Nah, di dalam soal ini aktivitas 1 sampai aktivitas 2 diselesaikan dalam waktu 20 jam kalau normal. Kalau cepat 10 jam. Biayanya kalau normal proyek ini pada aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 2 ini 4 juta, kalau cepat 6 juta. Kenapa kalau cepat lebih mahal? Karena cepat membutuhkan waktu 10 jam, jika normal 20 jam, maka kita membutuhkan tambahan SDM atau karyawan. Jadi untuk biaya karyawan dan biaya lainnya ini bisa menambah biaya penyelesaian aktivitas 1 sampai aktivitas 2 pada jam cepat. Kemudian aktivitas selanjutnya 1 sampai 3. Waktunya adalah 70, aktivitas 2 sampai 4, waktunya terselesaikan 40 jam, 3 sampai 4 50 jam, 3 sampai 5 30 jam, kemudian 4 sampai 5 60 jam, 4 sampai 6 30 jam, 5 sampai 7 100 jam, dan yang terakhir adalah 6 sampai 7 40 jam. Yang diminta adalah Anda diminta untuk mencari jalur kritis dan waktu kritis pada jam normal. Ingat ya, jam normal, maka yang akan kita gunakan adalah kolom pada waktu normal. Langkah yang pertama adalah pada aktivitas 1 sampai 2 dan yang terakhir 6 sampai 7,
aktivitas yang paling kecil adalah 1 dan aktivitas yang paling besar adalah 7. Jadi kita mulai pada aktivitas paling kecil. Aktivitas 1. Oke, kita mulai gambar aktivitas 1. Lingkaran, berikan tanda 1, kemudian sesuai urutan aktivitas. Aktivitas 1 menuju ke 2, 1 sampai 2 kita gambar. Aktivitas kedua kita beri tanda panah dan kita berikan waktunya 20 jam. Jadi aktivitas 1 sampai aktivitas 2 selesai dalam 20 jam. Kemudian yang selanjutnya sesuai urutan 1 sampai 3. 1 sudah ada, kemudian kita gambar. Yang belum ada adalah aktivitas 3. Membutuhkan waktu 70 jam. Aktivitas 1 sampai 3 membutuhkan waktu 70 jam. Kemudian berikutnya adalah aktivitas 2 sampai 4. 2 sudah ada, kita gambar aktivitas 4. Waktunya adalah 40 jam. Kemudian aktivitas 3 sampai dengan aktivitas 4. 3 sudah ada, 4 sudah ada, kita tarik garis. Oke. Kemudian aktivitas 3 sampai dengan aktivitas 5. 3 sudah ada, 5 belum ada, kita gambar aktivitas ke-5. Kemudian aktivitas 4 sampai dengan 5. 4 sudah ada, kemudian 5 sudah ada. Nah, kita tarik garis 4 sampai 5. Kemudian aktivitas 4 sampai 6. 4 sudah ada, 6 belum ada, kita gambar aktivitas 6. 4 sampai dengan 6. Kemudian aktivitas 5 sampai dengan 7. 5 sudah ada, 7 belum, kita gambar aktivitas ke-7. Oke. 7. Kemudian aktivitas 6 sampai dengan aktivitas ke-7. Nah, di sini kita beri keterangan waktunya sesuai dengan jam normal. Oke. Setelah semua kita berikan keterangan waktunya, langkah berikutnya adalah kita menghitung jalur yang dilewati. Sudah jadi untuk diagramnya, jalur yang dilewati. Oke. Jadi untuk aktivitas pertama sampai dengan aktivitas ke-7, ini akan selesai jika lewat atau melalui aktivitas mana saja. Aktivitas yang pertama sampai dengan 7 bisa melalui aktivitas mana saja. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah 1, 2, 4, 6, 7. Kita bisa melewati jalur yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah 1, 2, 4, 5, 7. Jalur yang ketiga kita bisa melalui 1, 3, 4, 5, dan 7. Kemudian jalur keempat 1, 3, 5, 7. Jalur yang kelima adalah 1, 3, 4, 6, 7. Jadi kita harus mencari semua jalur yang dilewati. Kalau masih ada jalur yang kita lewati dan aktivitasnya tidak sama, berarti kita cantumkan. Setiap soal bisa berbeda. Kalau kebetulan soal ini adalah ada 5 jalur. Soal yang lain mungkin bisa 10 jalur atau 8 jalur. Langkah berikutnya setelah jalur semua ditentukan, sudah ketemu 5 jalur, adalah kita menghitung waktunya. Aktivitas untuk jalur yang pertama, 1, 2, 4, 6, 7. 1 sampai 2 membutuhkan waktu 20. 2 sampai 4 membutuhkan waktu 40. 4 sampai 6 membutuhkan waktu 30. 6 sampai 7 membutuhkan waktu 40. Kita jumlahkan hasilnya 130 jam. Untuk jalur yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima sama. Kita jumlahkan jalur yang dilewati waktunya. Kemudian untuk memilih jalur kritis dan waktu kritis, kita pilih dengan jalur yang waktunya paling besar, paling lama. 130, 220, 280, 200, dan 190. Paling besar adalah 280. Maka jalur kritisnya adalah jalur ketiga, yaitu 1, 3, 4, 5, 7 dengan waktu kritis adalah 280 jam. Jadi proyek ini
Waktu kritisnya adalah 280 jam dan jalur kritisnya adalah